nyaman, mewah, luas, dan siap diajak jalan-jalan karena tenaga mesinnya yang besar. Dan mobil ini sekarang bisa teman-teman tebus atau bawa pulang dengan uang hanya 300 jutaan. Dan kalau teman-teman sedang mencari sebuah MPV yang besar, mewah juga, dan pastinya siap diajak jalan-jalan kemanapun di akhir tahun 2022 ini, mobil ini menjadi salah satu pertimbangan yang cukup sulit ya, cukup bisa dipertimbangkan. Dan bersama saya Raka, ini dia review dari sebuah Kia Grand Sedona. Ini adalah MPV yang harus teman-teman pertimbangkan jika sedang mencari sebuah MPV yang bisa dikatakan ini salah satu yang juga cukup baik. Karena apa? Karena secara tampilan, fitur-fitur, tenaga mesin, dan juga keluasan kabin, ini juaranya teman-teman. Kia Grand Sedona masuk ke dalam kategori mobil modernnya Kia, yang mana mobil mengadopsi desain yang dinamakan sebuah Tiger Nose. Di bagian depan, mobil ini sekilas tampangnya itu mirip sebuah macan alias harimau ya teman-teman ya. Dan untuk Kia Sedona ini sendiri rilis di tahun 2017 yang hanya membawa dua tipe aja, yaitu tipe T dan juga tipe Ultimate. Dan mobil ini adalah tipe tertinggi yang Ultimate yang mendapat berbagai fitur canggih untuk sebuah MPV yang memang dimensinya cukup besar. Nah, kalau kalian ingat, kalau teman-teman ingat, kita pernah bahas juga Hyundai H1 di mana sekarang penontonnya sudah 1,1 juta penonton. Dan ini mungkin menjadi pertimbangan kalian karena harganya sekarang mirip-mirip, bahkan lebih murah dari Hyundai H1 yang sudah kita bahas video sebelumnya. Kemudian headlampnya dia juga sudah sporty. Ini headlampnya ngebold sekali, kan proyektor, dan juga ada LED DRL di bagian tengahnya. Jadi pemisah antara lampu dekat dan lampu jauhnya. Tapi untuk mobil yang sebelum facelift ini, untuk lampu proyektornya masih bohlam kuning alias halogen. Begitu pula dengan lampu dimnya, lampu beam ya masih halogen aja. Lampu sen di sini teman-teman masih halogen juga. Ke bagian bawah ada fog lamp. Nah, yang sebelum facelift ini fog lampnya juga masih halogen. Kalau yang sesudah facelift bentuknya 4, ganteng banget, menjadi ciri khas sebuah Kia Grand Sedona ini. Grillnya dia dilapis dengan aluminium brush yang menambah kesan mewah, dan grillnya juga cukup besar ya, menandakan bahwa mobil ini memang sebuah MPV yang berwibawa. Varian yang sebelum facelift belum dilengkapi dengan sensor parkir, apalagi kamera depan, jadi masih polosan aja. It's okay. Kita ke bagian samping sekarang teman-teman. Di bagian samping sini yang ditonjolkan oleh Kia Grand Sedona adalah tampilan yang elegan pastinya. Kenapa bisa elegan? Karena kalian lihat proporsinya itu tidak terlalu kotak dan juga tidak terlalu bulat. Masih sangat-sangat indah dipandang mata. Elegan lah pokoknya. Untuk roda, dia sudah menggunakan velg ukuran 18 inci yang velgnya juga sudah kekinian karena warnanya sudah warna dual tone ya teman-teman ya. Ada warna chrome dan juga warna abu-abu gelap seperti itu yang dibalut ban Dunlop Sport Maxxis ukuran yang juga cukup tebal nih teman-teman. 235 aspek rasio 60 ring 18. Depan belakang remnya sudah menggunakan rem cakram, lengkap dengan fitur keselamatannya ABS, EBD Brake Assist, Vehicle Stability Control, dan juga ada beberapa mode berkendara. Jadi sudah cukup oke untuk fitur keselamatan sebuah Kia Grand Sedona ini. Nah, ini mobil kiri kanannya tidak seperti Hyundai H1 yang kita sudah pernah bahas, sudah menggunakan power sliding door untuk bagian pintu belakang kiri kanannya. Kayak gitu. Dan masih sangat responsif sekali untuk power sliding door Sedona ini. Kita ke bagian belakang dong. Nah, keren kan? Tampilannya itu elegan, sama seperti bagian samping dan belakang ini juga disalurkan. Dan rasanya memang nggak ada komplain ya, karena memang tampilan belakang ini cukup modern sekaligus tetap memberikan kesan mewah. Kenapa demikian? Karena ini ada garnish chrome yang memanjang. Lalu untuk bagian perlampuan, ini tail lampnya dia sudah LED ya untuk lampu malam dan lampu remnya, tapi sayangnya untuk lampu sen dan lampu mundurnya belum menggunakan lampu yang sudah LED. Di atas sudah ada defogger kaca belakang, ada high mount stop lamp, dan juga ada wiper nih
untuk bagian belakangnya. Ke bawah teman-teman ya, ini ada warna hitam yang mengelilingi bumper belakangnya. Dan kalau kita berbicara bagasi, mobil ini memberikan fitur yang dinamakan Smart Tailgate, di mana biasanya mobil-mobil itu dibekali dengan fitur kick sensor, tapi mobil ini lebih canggih lagi karena jika teman-teman membawa barang banyak gitu, kalian nggak usah menggoyangkan kaki di bagian bawah karena bagasi ini akan terbuka secara otomatis asalkan membawa kunci atau mengantongi kunci mobilnya gitu ya. Dan di kunci ini juga bisa dibuka dong untuk bagian power tailgate-nya. Kita buka ya. Sip. Bukaannya walaupun tidak cepat tapi sudah cukup ya. Dan bisa dilihat ini cukup luas untuk urusan bagasinya. Tapi mobil ini punya kursi tambahan yang tersembunyi teman-teman. Kita buka sekarang ya. Ini tinggal ditarik aja, ada tuas di bagian. Memang cukup berat. Dan kalau seandainya tidak ada bawa barang yang banyak dan mau bawa penumpang lebih banyak, silahkan buka kursi baris keempat dari sebuah Kia Grand Sedona ini. Dan kalau sudah tegak seperti ini, tidak lagi tersisa ruangan penyimpanan atau ruangan kargo untuk mobil ini teman-teman, karena mentok sekali. Nggak bisa membawa ransel apalagi koper gitu. Tapi kalau nggak dibutuhkan, silahkan dilipat saja untuk kursi baris keempat ini, dan pelipatannya juga cukup mudah. Oke, kayak gitu, rata lantai dan tersembunyi. Pintar sekali Kia mendesain kursi bagian keempat ini. Kayak gitu, luas dan bisa kompromi lah antara penumpang atau barang bawaan yang banyak. Nah, di bagian belakang sini juga ada kamera mundur, jadi sudah lengkap. Sensor parkir tidak ada teman-teman di bagian belakang sini, kamera mundur saja. Oke, sebelum kita lompat ke bagian interior, pengen jelasin sedikit bagian mesin, karena mesin dari Grand Sedona ini juga cukup powerful loh. Kita lihat bagian mesinnya. Kita buka kap mesinnya. Jadi ada tuas di bagian dalam ya. Dan wow, sebentar. Yap, bisa dibilang ini adalah salah satu MPV yang paling bertenaga teman-teman. Karena untuk mobil yang sebelum facelift, Kia Grand Sedona ini hanya dibekali satu pilihan mesin saja, yaitu mesin V6 6 silinder V sebesar 3400 cc. Dan besaran tenaga juga nggak main-main di 266 horsepower dan torsinya di 318 Nm. Jadi walaupun tidak pakai turbo-turboan atau mesin hybrid atau mesin diesel, mobil ini tetap laju karena klaim dari Kia 0 sampai 100 untuk sebuah MPV yang dimensi dan bobotnya juga besar ini hanya memakan waktu 8 detik saja. Itu juga berkat perpaduan transmisi otomatis 6 percepatan yang juga sigap, serta mobil ini menggunakan konfigurasi penggerak roda depan alias front wheel drive. Dan mesin ini terlihat rapi dan cukup premium, tapi ini sedikit kotor ya. Jadi nanti kalau kalian berminat membeli mobil ini, kita bersihin full untuk bagian interior, mesin, sama eksteriornya gitu. Dan mesinnya tidak ada rembesnya pastinya, dan juga ini service record dari Kia. Aman banget teman-teman. Dia kap mesinnya cukup besar dan cukup berat juga, sayangnya belum menggunakan pegas hidrolis. It's okay. Oke, sudah selesai untuk bagian luar alias eksterior serta mesinnya. Waktunya kita ke menu utama dari mobil ini, yaitu bagian interior dari sebuah Kia Grand Sedona. Kita langsung menuju ke dalam. Let's go. Oke, bedanya sama H1 yang udah pernah kita bahas adalah pintu kiri kanannya sekarang sudah power sliding door teman-teman. Bentar, pasti backlight tuh di kamera. Kita tutup dulu pintunya. Nah, yuk sekarang kita masuk, kita cobain kursi paling belakang alias baris keempat dari Kia Grand Sedona. Kita tes. Kira-kira dengan tinggi 185 cm apakah ini layak, karena memang wheelbase-nya
Dan panjang mobil ini tidak sepanjang Hyundai H1. Dan tadi udah saya set ya dengan posisi duduk yang paling layak. Semua dengkul mentok nih untuk bagian baris kedua dan baris ketiga. Di belakang sini juga tidak seluas sebuah Hyundai H1. Dimana untuk mobil ini sendiri baris keempatnya itu benar-benar tidak layak untuk diisi penumpang. Jadi memang ini konfigurasinya hanya 8+2 gitu. Coba kita paksain masuk ya. Kita paksain masuk. Nggak bisa teman-teman. Ini kalau kursinya ditegakkan gitu, kejepit nanti kakinya. Jadi sempit, nggak proper untuk membawa penumpang, apalagi dengan jarak yang cukup jauh alias berpergian keluar kota gitu. Oke, tapi di belakang sini masih sama untuk bahan joknya, dia masih kulit. Lalu juga ini empuk ya untuk joknya. Ada 3 buah headrest adjustable yang bisa kalian naikkan. Dan untuk duduk atau posisi duduknya di belakang sini sudah fix alias nggak bisa kalian reclining lagi. Jadi kursi ini sama seperti Hyundai H1 teman-teman, dia bisa dilipat kalau tidak ada penumpang tengahnya. Jadi untuk akses masuk ke dalam kabin belakang itu sangat mudah gitu. Dan ini secara default pasti lebih enak jika dibandingkan di kursi baris keempat, karena kursi ini juga kalian mendapatkan pengaturan yang cukup beragam. Dia bisa reclining. Sebentar, nah recliningnya ada tali di belakang sini. Lalu pastinya ini kursi bisa di maju mundurkan. Tuh, lalu kita tidurkan ini. Wow, sorry, kita angkat. Nah, kalau posisi seperti ini sama seperti Hyundai H1, dia ada kompartemen terbuka yang cukup besar di bagian sini. Lalu ada 2 buah cup holder juga. Oke, kayak gini. Nah, ini, nah sama persis seperti Hyundai H1, dimana untuk joknya lebih keras yang tengah ini jika dibandingkan dengan kiri kanannya. Tapi sandarannya enaknya dia sudah bisa di reclining lagi, jadi makin nyaman tentunya. Oke, kayak gitu untuk baris ketiga, kursi paling tengah. Oke, sekarang kita ke kursi baris kedua nih. Ini adalah kursi yang mungkin sering diduduki oleh pemilik Kia Grand Sedona ini. Nah, ini tadi gue udah set ya. Sip. Kalau kayak gini sih ini kursinya nyaman banget. Pol nyamannya. Enak dan cukup besar juga untuk ukuran kursinya. Nggak lupa di kanannya ada armrest nih. Dan di kirinya nggak ada tapi teman-teman. Jadi kalau kalian duduk di kursi bagian kiri, itu dapat armrest kanan dan kiri lengkap, nyaman banget. Dan di bagian baris kedua ini kalian juga disuguhkan sebuah sunroof kedua di bagian belakang yang juga bisa dibuka teman-teman. Saya tutup lagi, besar, dan untuk metode buka dan tutupnya juga masih sangat halus. Baik sekali kondisi mobil Kia Grand Sedona yang kita review kali ini. Lalu ada pengaturan AC teman-teman di bagian kanan atas ini. Ini AC-nya beda sama AC depan karena dia sudah dual zone. Di bagian sini bisa kalian dinginkan dan panaskan. Total untuk blower AC-nya atau lubang AC di belakang Kia Grand Sedona ini ada 4 aja. Tapi tetap memberikan rasa atau memberikan udara yang cukup dingin. Oke, sekarang kita bahas fitur-fiturnya. Di bagian bawah sini ada 1 buah kompartemen terbuka. Di bawahnya lagi ada soket USB Type A. Dan ada 1 tempat penyimpanan tertutup. Kayak gitu untuk baris ketiga, kedua, dan keempat dari Kia Grand Sedona. Sekarang waktunya kita ceritain bagian kokpit alias interior depan Kia Grand Sedona ini. Kita ke depan ya. Oke, bukan pintunya lebar sekali ya teman-teman ya. Kita masuk yuk. Dan dia rendah juga, tidak terlalu tinggi, jadi gampang sekali kegeser. Oke, ini adalah Kia Grand Sedona tipe Ultimate ya, tipe tertinggi. Ini secara pertama kali melihat tampilannya cukup mewah, berkelas, dan tidak seperti Hyundai H1 yang cenderung mobil komersil. Kalau ini memang mobil penumpang yang memanjakan juga untuk dilihat, karena di sini ada berbagai perpaduan bahan ya teman-teman ya. Ini ada plastik keras di sini tapi sudah soft touch teman-teman untuk bagian dashboard depan warna hitam. Lalu di sini dikelilingi oleh piano black yang menambah mewah. Ada juga finishing
alias list chrome untuk mengelilingi bagian AC dan juga head unitnya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini kita kenalan dulu dengan kunci dari Kia Grand Sedona ini. Kuncinya cukup premium, sama seperti kunci-kunci Kia lainnya. Dia ada fungsi untuk mengunci, membuka kunci, membuka power sliding door bagian kiri kanan, dan juga membuka pintu bagasinya yang sudah smart tailgate. Sekarang kita hidupkan, tinggal kita injek rem aja. Dia ada tombol engine start stop di bagian kiri. Wow, ini jempolan banget sih. V6 yang mana penambahan silinder atau makin banyak silinder di sebuah mobil berdampak pada tingkat kehalusan mobil itu sendiri. Jadi cc-nya terbagi rata dan membuat mobil ini tuh bener-bener minim getaran. Sekarang kita geber-geber nih. Nggak goyang bro, kita geber nggak goyang. Beda ya sama mobil 4 silinder, apalagi mobil 3 silinder. Yang pertama kali kita bahas adalah posisi menyetir sebuah Kia Grand Sedona ini. Yang mana untuk menyetirnya ini seperti menyetir sebuah MPV yang memang cukup besar ya. Di depan kacanya besar, di bagian kanan besar, bagian kiri besar, tapi tidak sebesar kaca-kaca mobil MPV boxy seperti Toyota Foxy ataupun Nissan Serena yang biasanya kacanya itu sampai bagian bawah, tapi ini normal teman-teman, seperti mobil-mobil SUV gitu. Kursi ini bisa kalian atur nih, untuk drivernya dia sudah mendapatkan pengaturan electric seat untuk maju mundur, naik turun, dan juga reclining. Jadi ada electric seat 6 arah. Nice. Udah kursinya di set dengan proper. Kita sekarang set untuk setirnya. Setirnya udah bisa tilt dan teleskopik bro. Jadi aman banget nih untuk mendukung posisi berkendara teman-teman semua secara ideal. Kayak gitu. Ini udah sangat ideal banget, siap untuk jalan-jalan. Oke, setirnya sudah kita bahas. Di setir ini juga ada berbagai tombol-tombol. Untuk yang sebelum facelift ini terlihat tombol-tombolnya itu belum terlalu mewah ya teman-teman ya. Simple aja. Ini untuk mengatur audio di bagian kiri, dan di kanan ini ada namanya Smart Cruise Control. Tapi walaupun namanya Smart Cruise Control, ini adalah cruise control biasa, belum adaptif cruise control teman-teman. Lalu pengaturan tuas-tuasnya untuk wiper dan lampunya dia sudah auto. Kita bahas bagian tengah. Ini untuk mobil yang sebelum facelift dia belum kekinian untuk head unitnya. Tapi walaupun layarnya belum secanggih layar-layar mobil zaman sekarang, tapi sudah lengkap nih untuk pengaturannya. Bisa disambungkan melalui Bluetooth pastinya, dan bisa memutar media melalui USB. Juga ada slot CD teman-teman. Jadi teman-teman yang suka memutar musik melalui CD, mobil ini masih bisa mengakomodir. Kayak gitu, untuk head unitnya standar banget, dan juga head unit ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur seperti yang saya udah ceritakan di bagian belakang. Kamera mundurnya walaupun cukup kecil, tapi dia sudah punya line guide, jadi aman untuk parkirnya. Oke, kita ke bawah. Ini simple ya teman-teman ya. Dia ada penunjuk jam digital di bagian kanan kecil ini, dan di bagian kiri ada card holder untuk menyimpan kartu kalian. Lalu ada tombol hazard ke bagian bawah. AC-nya yang sebelum facelift ini belum climate control, alias masih AC analog aja, yang suhunya itu bisa kalian putar-putar. Di atas untuk mengatur suhu di bagian depan, alias penumpang kiri kanan depan, dan di bawahnya ada pengaturan AC untuk penumpang belakang gitu. Jadi kalau berkendara sendirian nggak usah repot-repot kalian pencet ke bagian kanan situ, karena di sini sudah bisa diatur. Aman. Lalu ke bagian bawah soket USB, dan juga ada soket untuk aux 3,5 mm. Ke belakang ada pengaturan persneling, yang mana persneling ini belum seperti yang versi facelift, di mana mobil ini masih menggunakan transmisi matic biasa, matic konvensional, yang ada mode triptoniknya juga di bagian belakang sini. Lalu di belakang sini ada tombol Eco Mode yang bisa menambah efisiensi bahan bakar dari Kia Grand Sedona ini. Nah, sekarang yang kita bahas yang menjadi fitur unggulan juga, selain kapasitas penumpang yang cukup banyak, mobil ini juga didukung dengan kapasitas penyimpanan barang yang juga cukup mumpuni. Di depan, 2 buah cup holder, ada 1 buah tempat penyimpanan terbuka. Lalu, yang keren dan sangat-sangat membuat saya impresif adalah ini teman-teman. Ini bisa digunakan sebagai armrest tadi. Bisa dimajuin, bisa dimundurin. Dan juga ini bisa diangkat. Dan ada 1 buah tempat penyimpanan tertutup alias glove box yang besar sekali. Dan kalau ke bawah ini dalam banget, yakin ini bisa menyimpan berbagai barang-barang kalian nih. Tapi sayangnya untuk glove box
bagian tengah ini belum ada sirkulasi AC-nya, jadi belum chiller ya, bukan pendingin. Dia hanya tempat penyimpanan biasa aja. Lalu tidak ke depan ada soket lighter 12 volt dan juga ada soket USB Type A untuk ngecas gadget aman. Ini besar banget, serius, ini besar banget. Nah, ke tengah ini untuk glove box-nya ada 2 buah di bagian depan, atas cukup kecil, lalu di bagian bawah ini besar sekali dan juga sudah soft opening. Kayak gitu. Kita ke atas sekarang teman-teman. Ini ada sunroof sama seperti belakang tapi ukuran lebih kecil yang pastinya juga bisa dibuka. Nah, ini moonroof teman-teman karena dia bukaannya ke atas ya, bukan masuk ke dalam. Ada moonroof, lalu ada untuk tombol-tombol membuka power sliding door bagian kiri kanan dan juga untuk membuka pintu bagasi. Lampunya dia masih kuning ya teman-teman ya, belum LED. Ada juga, oh ini adalah kaca yang bisa mencerminkan seluruh kabin di bagian belakang. Jadi kaca ini berfungsi untuk berkomunikasi sama penumpang belakang. Oke, nice banget ya untuk tahun 2022 seperti sekarang. Kalau teman-teman mencari sebuah mobil yang memang cukup luas, nyaman, dan tenaganya besar serta masih kelihatan mewah, mobil ini adalah pilihan yang bisa dipertimbangkan. Sekarang waktunya saya kasih tahu harga dari Kia Grand Sedona ini karena murah banget bro. Jauh lebih murah daripada Innova Zenix yang baru launching beberapa waktu terakhir. Kita ke depan buat saya kasih tahu harganya. Sampai kita di akhir video, yang mana mobil ini seperti yang saya sudah katakan bahwa bisa dibawa pulang dengan uang yang nggak terlalu mahal teman-teman. Jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sebuah Toyota Innova Zenix yang harganya sudah tembus 600 jutaan. Tapi mobil ini bisa kalian tebus untuk tahunnya 2017, kilometernya 50 ribuan yang kondisinya seperti mobil baru. Nggak ada minus dan PR-nya, warnanya favorit, warna putih, dan service record dari Kia. Bisa kalian bawa pulang di angka atau uang 385 juta rupiah untuk kreditnya, dan untuk cashnya kita buka harga di 425 juta rupiah. Tenang aja, semua harga tersebut fleksibel untuk teman-teman yang mungkin mau nego, mau dibuatin skema cicilannya, silahkan hubungin marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi itulah sedikit review dari sebuah Kia Grand Sedona, sebuah MPV yang memang layak dipertimbangkan untuk teman-teman yang mencari mobil yang nyaman, lega, mewah, dan mesin yang bertenaga. Ini bisa banget kalian pertimbangkan. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa suka dengan video-video yang belanja mobil buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.